Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulurku dan sederalun, selamat pagi. Dan apa kabarnya Gulma? Nah, kan terlihat tidak mati seperti ini. Luar biasa, masih terlihat sehat-sehat saja, sekalipun sebahagian kecil gulmanya ikut stres, tapi ini tergolong tidak mati. Nah, mari kita perhatikan lebih dalam ke sana. Oke, bismillah. Nah, di sini terlihat jelas gulma-gulmanya tidak mati kemarin setelah kita tangani dengan herbisidanya. Ini kan masih terlihat. Dan kenapa ini tidak mati? Mari sama-sama kita ulas alasan terkuatnya. Nah, baik sedulurku dan sederalun dimanapun berada, apapun kegiatannya, semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Dan sedulurku, memang terlihat jelas seperti ini, gulmanya tidak mati, bahkan yang ini dia masih sehat-sehat saja. Padahal kemarin ini sudah kita tangani menggunakan herbisida Serendi dan Nugras. Namun coba perhatikan, kan beneran ini tidak mati. Nah, dari kejadian ini sedulurku dan sederalun, kami mencoba menyimpulkan satu hal, bahwa dari beberapa banyak kemarin penyebab dari tidak bisa matinya gulma setelah kita lakukan penyemprotan herbisida Serendi dan Nugras, itu antara lain sedulurku ada kesalahan dalam pemilihan dosis penggunaannya, kesalahan dalam hal teknis, artinya bisa saja kesalahan itu terjadi karena kita lupa membersihkan tangki penyemprotan kita. Nah, kesalahan tersebut, dua kesalahan tersebut, salah dalam pemilihan dosis, salah dalam teknis, artinya lupa membersihkan tangki penyemprotan, itu sudah kita hindari. Artinya untuk dosis yang kita berikan kemarin ini sudah cukup normal, cukup baik sekali, dimana untuk herbisida serendinya 1 saset kemarin ini kita jadikan untuk 2 tangki penyemprotan, kemudian Nugrasnya kita berikan 3 tutup botol. Kemudian kesalahan yang paling mendekati dari apa yang kita sampaikan kemarin adalah kondisi sawah, kondisi air di sawah kita yang tidak ideal. Dimana kemarin ketika kita lakukan penyemprotan, itu airnya memang relatif lebih kering, namun bukan sekering ini. Masih ada airnya namun relatif lebih kering. Itu masuk dalam kesalahan juga. Nah, kemudian penyemprotan kemarin kita lakukan juga pada waktu yang tepat di sore hari. Namun satu kesalahan yang tidak bisa terhindarkan, bahwa setelah kita lakukan penyemprotan herbisida Serendi dan Nugrasnya, tiba-tiba 3 jam kemudian turun hujan deras dan sempat menggenangi sawah ini selama 2 kali 24 jam. Nah, kenapa demikian? Karena bisa perhatikan, ini adalah sawah tada hujan, dimana ketika tidak ada hujan kami mengalami kekeringan seperti ini, dan ketika ada hujan itu semua sumber air yang ada di atas sana semuanya mengalir ke sini, maka di sini sangat sulit untuk dikeringkan. Maka di sawah kita ini sempat terendam selama 2 hari. Maka tidak mengherankan jika gulma-gulmanya masih seperti ini cukup banyak. Matinya mungkin hanya sekitar 10% saja, dan ini sudah kita tunggu lebih kurang 9 hari dari penyemprotan kemarin. Nah, memang ini cukup banyak, dan ya tidak jadi masalah karena itu bukan kesalahan dari cara perlakuan kita, namun karena kondisi alam yang berkata lain. Kita harus menerimanya. Dan sedulurku, untuk rencananya ke depan ini akan coba kita lakukan penyemprotan ulang herbisida serendinya, namun ini kita tunggu keadaan yang pas terlebih dahulu. Sekurang-kurangnya ini kita tunggu ada hujan terlebih dahulu biar airnya lebih macak-macak kembali, barulah kemudian kita lakukan penyemprotan. Dan penyemprotan itu pun akan kita lakukan jika usia tanaman padi ini belum melewati 30 HST. Jika sudah melewati 30 HST, mungkin penyemprotan untuk gulma ini tidak akan kita kerjakan lagi,
karena bisa saja akan ada efek negatif lain untuk tanaman padi kita. Maka jika hujan turun sudah melewati usia 30 HST dari tanaman padi kita, ini gulma-gulma ini kita cabut manual saja sebelum proses pemupukan keduanya nanti. Sekarang kita biarkan dia begini saja tanpa ada perlakuan apapun menyangkut dengan penanggulangan atau pengendalian dari gulma ini. Dan dulur, apakah benar bahwa gulma ini tidak bisa mati karena terendam oleh air hujan? Kita coba perhatikan di bahagian sana. Ada pematang yang kemarin tersemprotkan dan dia hari ini sudah mulai mati. Coba kita perhatikan. Dan dulur, bagi Anda yang baru mengikuti channel kami, ini kami sampaikan kembali. Ini adalah padi MR337 dan usianya hari ini lebih kurang sekitar 25 HST kalau nggak salah. Ini sekitar 25 HST. Pertumbuhan awalnya memang cukup bagus dan hanya saja sempat terganggu oleh gulma saja serta kekurangan air. Untuk peranakan padi tada hujan seperti ini menurut kami ini sudah lebih daripada cukup. Perkembangan awalnya memang cukup baik sekali. Nah, sedulurku, ini adalah contoh yang kemarin tidak sempat terendam pinggiran ini. Beberapa bahagian yang terkena penyemprotan kita seperti ini. Nah, ini sudah mulai mati dia. Untuk pinggiran sana sebenarnya ada juga, namun karena sudah kita lakukan penyemprotan herbisida lain untuk pengendalian gulmanya, ini tidak bisa lagi jadi patokan kita. Sebenarnya yang di luar daripada jaring ini adalah efek daripada serendi dan nugrasnya. Dan oh ya sedulurku, karena ini kita tangani menggunakan herbisida rumpas yang kemarin kita lakukan penyemprotan, maka mungkin untuk penanganan gulma di tanaman padi ini, jika masih ada kesempatan, penggunaan nugrasnya kita ganti dengan herbisida rumpas saja, karena kita ketahui bahwa rumpas itu memiliki bahan aktif yang sama dengan nugras, namun kemampuan bunuh gulma daripada rumpas itu jauh lebih baik. Dibuktikan dengan rumpas itu bisa menangani gulma-gulma bandel seperti ini. Maka untuk kedepannya, jika memang ada kesempatan, nanti sirendinya kita coba kawinkan saja dengan herbisida rumpas. Dan bagi sedulurku yang sudah pernah menggunakan herbisida rumpas untuk pengendalian gulma di tanaman padi, ya silakan berkomentar. Silakan bagikan bagaimana pilihan dosis yang tepatnya, bagaimana pula efek-efek negatif yang diberikan. Karena jujur, sampai sejauh ini kami belum pernah menggunakan herbisida rumpas untuk pengendalian gulma pada tanaman padi sawah. Nah, karena gulma-gulma ini jika tidak kita tangani, ini bisa merusak pertumbuhan tanaman padi kita. Sekalipun jika kondisinya sudah seperti ini peranakan tanaman padi kita jelas terganggu, dikarenakan begini, gulma ini dia akan berebut nutrisi dengan tanaman padi kita. Maka siapa duluan yang lebih banyak merebut nutrisinya, tentunya yang lain akan terkorbankan. Tentunya di sini gulma lebih dominan dalam hal perebutan nutrisi dan padi kitalah yang menjadi korbannya, sehingga korban tersebut akan berefek pada peranakannya. Oleh karenanya gulma-gulma ini apapun ceritanya wajib ditangani, wajib dibereskan. Jika tidak bisa menggunakan herbisida, maka terpaksa kita bereskan secara manual saja. Dan sedulurku, mungkin demikian saja yang dapat kami sampaikan. Ini nyata, ini hasil tanpa ada yang kami sembunyikan. Bisa perhatikan sendiri, dan ini adalah gulma yang tidak mati setelah ditangani menggunakan herbisida serendi dan nugras karena alasan terendam saja. Sementara alasan yang lain mungkin tidak kita temukan. Nah, baik, demikian saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih atas waktunya. Kita berjumpa lagi pada video kami yang selanjutnya. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya dimudahkan dan dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa.
Salam hormat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.